Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, anakku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya pagi ini? Semoga kalian semua tetap sehat selalu, bersemangat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya, kita jumpa lagi pada video pembelajaran pendidikan agama Islam. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan belajar tentang keuntungan bersikap jujur. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi ini, kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar, agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi ini bisa bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita sama-sama berdoa, ikuti Bu Guru ya. Ayo kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 3 dikatakan bahwa, dengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina sadaqu walaya'lamannal kadzibin. Artinya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, tadi sudah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 3 bahwa setiap umat manusia harus selalu memiliki sikap jujur, berkata dan berbuat yang sebenarnya, karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat apa yang kita perbuat dan mendengar apa yang kita ucapkan. Jujur artinya berkata dan berbuat sebenarnya. Nah, lawan kata dari jujur adalah berbohong. Perilaku jujur ada dua. Yang pertama, jujur dalam berbicara. Yang kedua, jujur dalam berbuat. Contoh, sikap jujur dalam perkataan, yaitu berkata yang sebenarnya ketika ditanya orang lain dan berani mengakui kesalahan. Contoh sikap jujur dalam perbuatan, yaitu tidak menyontek saat ulangan, mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan sungguh-sungguh, dan melakukan pesan orang tua saat mereka tidak ada di rumah. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, itulah tadi beberapa contoh dari sikap jujur baik dalam perkataan maupun sikap jujur dalam perbuatan.
Jika kita menjadi anak muslim yang jujur, maka kita akan mendapatkan manfaat dan keuntungan dari sikap jujur. Anak-anakku yang soleh dan solehah, orang yang selalu bersikap dan berkata jujur akan senantiasa disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya ia akan mendapatkan pahala. Kedua, dengan bersikap dan berkata jujur, ia akan selalu disayangi oleh orang tua, disayangi oleh bapak guru dan ibu guru, dan tentunya akan punya banyak teman, disayang oleh setiap orang. Jujur akan membawa kebaikan untuk kita. Maka untuk itu, dari sekarang anak-anakku sekalian, yuk mari mulai kita berlaku dan bersikap serta berkata yang jujur. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dalam sikapku, hal yang perlu kita ambil pada pembelajaran kita pada kali ini yaitu dimanapun dan kapanpun aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata yang jujur. Sekarang, anak-anakku yang soleh dan solehah, kita masuk pada soal insya Allah aku bisa. Seperti biasa, kita menjawab soal dengan memberi tanda contreng dalam kolom ya atau tidak. Namun, anak-anakku sekalian, perlu kalian persiapkan dulu ya buku dan pensilnya. Nanti kalian bisa menulis di buku masing-masing. Dijawab dengan jujur ya. Soal pertama. Aku yakin bersikap jujur akan membawa kebaikan. Silakan dicontreng, ya atau tidak. Nomor 2, aku berusaha selalu jujur kepada siapapun. Silakan dijawab dengan jujur ya. Ayo dicontreng pada kolom ya atau tidak. Dan yang ketiga, aku yakin bersikap jujur menjadikan pikiran tenang. Ayo dicontreng pada kolom ya atau tidak. Anakku sekalian, jadi dimanapun dan kapanpun kita berada, kita harus selalu bersikap dan berkata jujur. Jangan pernah berbohong ya. Alhamdulillah, untuk pembelajaran 1 tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku pada bagian kedua tentang keuntungan bersikap jujur sudah selesai. Terima kasih anak-anak untuk selalu berkata dan berperilaku jujur. Ayo anak-anakku yang soleh dan solehah, kita teladani sikap dan perilaku jujur Nabi Muhammad SAW. Dan kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan membaca doa. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.